Negara kita Indonesia sangat kental dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan atau simbol belaka, namun menjadi pedoman hidup yang sudah mendarah daging dalam keberagaman di Indonesia. Ada nilai atau pesan yang sangat mulia tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, bagaimana jika kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi filosofi bagi para pelaku koruptor? Beberapa sudut nampak kesibukan mencari celah untuk meraup keuntungan. Adanya koalisi di bawah meja demi transaksi gelap agar tetap terlaksana. Mirisnya, mereka semua adalah orang-orang yang telah disumpah demi kesejahteraan rakyat. Kalimat janji hanya sekedar kalimat penenang. Tentu, realitanya nol besar. Seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, bersama beberapa staf khusus dan para pejabat kementeriannya meminta cashback bagi setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruang perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutkah moral mereka? Memang, kita tidak kaget. Tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk membahas materi atau berdiskusi mengenai kepemimpinan, kebudayaan korupsi, kecurangan, dan kerusakan moral. Kali ini saya Muhammad Hasbi Zafar ditemani oleh Ahmad Riyadi, biasa dipanggil Aceh, Muhammad Ali Saputra. Wah, teman-teman, kasus kita ini kayaknya sangat berat ya. Bahas soal kepemimpinan korupsi. Wow. Ya. Coba, oke, saya coba tarik sedikit ya kalimat kepemimpinan ini. Untuk saya tanyakan kepada teman saya, saudara Aceh, ini untuk apa sih menurut saudara Aceh tentang definisi kepemimpinan tersebut? Oke, terima kasih. Kepemimpinan dan pemimpin itu nggak bisa dipecahkan atau satu kesatuan, yaitu leader dan leadership. Nah, dari arti dari pemimpin tersebut itu adalah orang, suatu individu yang memimpin atau mengontrol suatu entitas atau kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan kepemimpinan itu kemampuannya si pemimpin dalam mengontrol, lalu dalam memimpin untuk mencapai tujuan dari suatu kelompok atau organisasi. Bisa juga keluarga, bisa juga negara gitu. Nah, terkait kita akan membahas kepemimpinan berbudaya korupsi ya. Nah, berbudaya korupsi ini gak akan lepas dari suatu kepemimpinan seseorang. Kalau menurut saudara Aldi sendiri, ada nggak sih poin yang bakal saudara Aldi tambahin gitu? Ya, poin saya itu hanya beberapa aja, seperti pemimpin itu harus berintegritasnya ada, seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab juga. Itu aja sih. Langsung saja kita masuk pada materi berarti ya. Langsung ya. Pertanyaan saya begini ya, terutama untuk saudara Aceh. Belakangan kan telah muncul ya fenomena-fenomena yang membuat telinga publik itu panas. Apalagi kalau kita bicara kasus korupsi. Nah, Wah, parah itu. udah pasti hal ya. Udah lumrah lah sekarang ya di Indonesia itu. Oke.
ada dua kasus yang kali ini saya catat gitu. Ada kasus yang pertama itu ada kasus korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Bapak Edi Prabowo. Berikutnya yang kita nggak habis pikir adalah korupsi bantuan sosial, ya kan? Oke. Poin saya di sini, saya ingin bertanya pada saudara Aceh. Gitu. Dari sudut kacamata saudara Aceh ini, gitu, bagaimana gitu kalian memandang kasus seperti ini? Gitu. Apalagi di pemerintahan Pak Jokowi ini kan sangat dikampanyekan banget tuh, kayak anti korupsi, bahkan hukuman itu nggak main-main loh, hukuman mati. Iya betul. Karena pemerintahan Jokowi itu anti korupsi ya. Namun dalam kenyataannya dalam 2 periode sekarang ini ternyata ada beberapa menteri yang terjerat kasus korupsi. Periode sebelumnya ada nih dari Pak Imam Nahrawi, mantan Menpora. Beliau terjerat kasus korupsi bersama asisten pribadinya pada September 2019. Lalu itu tuh terkait dengan penyaluran pembiayaan bantuan skema dari pemerintah melalui Kemenpora. Itu kalau nggak salah ya, dan data yang saya baca itu biayanya gede banget. Itu 26,5 miliar. Namun nggak sekaligus, itu dalam rentang waktunya dari 2014 sampai 2018 itu menyentuh 14,7 miliar. Lalu 2016 sampai 2018 itu 11,8 miliar. Nah, beliau divonis 7 tahun penjara, lalu dicabut hak politiknya 4 tahun, lalu kena denda 400 juta, subsidi 3 bulan penjara. Itu kasus Pak Imam Nahrawi dari mantan Menpora. Lalu sebelumnya ada lagi nih Pak Idrus Marham dari mantan Kemensos sebelumnya ya. Berarti ya. Iya, bener. Jadi korupsi ini udah kayak adat loh, adat di negeri kita loh. Menjadi tradisi. Udah tradisi jelek ya, udah tradisi jelek. Saya dari sebelum mungkin dari saya sebelum lahir udah ada tuh kasus korupsi. Bahkan nggak di negara nih, di suatu komunitas, bahkan di kampus juga ada. Tapi ya gitu deh. Nah, kita balik lagi ke Pak Idrus ya. Nah, Pak Idrus itu terbukti kena suap, menerima suap 2,25 miliar. Nah, divonis penjara 3 tahun. Ya, di penjara 3 tahun, tapi beliau minta banding. Namun karena bandingnya tersebut ditolak, nah diperberat lah 5 tahun. Namun banding kasasi lagi tuh, banding lagi. Akhirnya beliau dapat divonis penjara 2 tahun dari 5 tahun tersebut. Kok bisa begitu ya? Sepertinya enak sekali. Ya bisa. Lalu selanjutnya ada Pak Edi. Yang sekarang kita bahas nih, Pak Edi sama Pak Juliari Batubara. Nah, itu kasusnya benih lobster sama bansos ya. Yes. Bansos lagi. Kalau Pak Edi ini dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu 2020 kemarin nih, teman. Baru-baru ini. Ini baru banget. Namun dari kasusnya Pak Edi, nah beliau ini mundurin diri dari menteri karena Ketahuan. Iya, ketahuan karena ada ketahuan dari kasus korupsinya ya kan. Boleh tahan juga kan? Iya, bayangin korupsinya 25,7 miliar. Wah, 25,7. itu soal siapa itu? Besar juga ya itu ya. Besar banget. Itu kalau kita hitung-hitung nih, dia divonis 5 tahun penjara, didenda 400 juta, subsidinya 6 bulan. Nah, itu kalau misalkan kita hitung-hitung, itu berapa per tahun? 25,7 per tahun, per bulan penghasilan berapa itu dari? Belum tentu orang yang berpenghasilan itu mendapatkan upah seperti itu. Nah, itu dia kuncinya. Lalu ada Pak Juliari Batubara. Nah, yang pasti nggak ada nih yang nggak kenal. Yang paling Nggak hits banget ini ya, Iya, paling hits. paling hits banget karena apa? Beliau mengkorupsi dana bansos. Tega ya? Tiga sekali Nggak kan. punya Bersatu. moral. Parah. Hati. Tapi hukumannya aneh. Apa tuh? Nggak ada seumur hidup. Wah, Divonis tuh
malah lebih apa? Ingat. Lebih ringan dibanding yang lain ya, karena ada kata diskon. Ada diskon. Gerasi itu. Gerasi itu ya. Gerasi. Kasih. Malah sih. Negatif tuh. Padahal korupsi dana bansos pandemi loh. Ya, Pandemi. masa pandemi ya. Iya. Yang lihat apa? Ada beberapa masyarakat yang apa dana bansos ini nggak disalurkan dengan rata, tapi seorang pejabat publik loh, seorang pejabat publik mengkorupsi dana bansos. Berapa banyak masyarakat yang meninggal karena korupsinya itu bansos. Oke. Karena masyarakat juga butuh namanya bantuan dari pemerintah di saat pandemi ini. Berarti saya langsung coba tanyakan ya pada saudara Aldi. Layakkah gitu mereka itu mendapatkan hukuman pidana berupa hukuman mati, ya kan? Kan kita semua kan tahu ya, seperti contoh Pak Juliari Batubara ini kan sudah mendapatkan hukuman juga gitu, seperti hukuman di media sosial, ya kan? Kita lihat pembulian dia itu bahkan luar biasa sekali gitu. Bahkan ya mungkin kalau sebagian orang nggak bisa menerima hal seperti itu, kan itu kan batin ya. Menurut saudara Aldi ini bagaimana ya untuk menanggapi itu? Ya menurut saya sih ambigu ya, karena presidennya aja tidak tegas pada gerasi atau hak yang dia miliki, seperti hak prerogatif yang hak khusus dia miliki. Kalau pemerintah bisa tegas tanpa harus balik lagi pada masyarakat, pasti saya setuju sekali. Tapi ini tertimbang apa namanya Presiden Jokowi tidak apa namanya tegas, menurut saya sih ambigu. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan kita udah ini ya udah diskusi deretan menteri yang melakukan rencana korupsi. Yes. Ya kan? Nah, berdasarkan berita yang barusan saya baca nih, bahwa Kabinet Indonesia Majunya Presiden Joko Widodo itu resmi melakukan reshuffle menteri. Nah, apa sih kira-kira nih yang mengakibatkan bahwa pertama kalinya reshuffle tersebut? Nah, apa sih seberapa efektifnya gitu reshuffle tersebut terhadap kabinet ternyata pada pemerintahan sekarang? Reshuffle itu kalau menurut saya, dalam pandangan saya itu mengarah pada sebuah perubahan. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk ke arah yang lebih baik. Kita sebut saja sebuah kasus Bapak Terawan yang kini jadi Kementerian Sosial ya, teman-teman kan. Kalau kita tengok latar belakangnya itu adalah biografi Pak Terawan itu adalah seorang dokter. Mungkin di sini Pak Jokowi ingin itu agar lebih efektif gitu kan. Apalagi melihat biografi latar belakang dari Bapak Terawan. Tidak hanya itu sih, saya juga melihat reshuffle ini dipengaruhi juga oleh ya seperti yang kita lihat kan tadi ada dua kasus rapor merah nih dari dua menterinya yang korupsi, yaitu ada Bapak Juliari Batubara dan satu lagi ada Bapak Edi Prabowo. Dan berikutnya kan diganti ya oleh Ibu Risma gitu, Ibu Risma Tubernya gitu. Tidak hanya dua nama menteri tersebut gitu. Dan masih banyak lagi sih menteri-menteri seperti ada menteri baru yang namanya di Mendak ada Bapak Lutfi, ya kan, di Agama Hati, Kementerian Agama ada Bapak Yakut gitu, dan sebagainya sih. Kalau saya sih lebih mengarah kepada sebuah latar belakang efektif dan menyelesaikan masalah gitu untuk di masa pandemi. Kalau kita berbicara soal efektifnya itu ya hari ini dari hari ini saya melihat sebuah kasus juga sih dari Mendak kemarin itu waktu bulan puasa Bapak Lutfi ini sedikit blunder gitu, yaitu ekspor beras di hari panen raya. Menurut saya sih kalau dalam segi efektifnya ya mungkin belum berasa untuk pengaruh sih. Iya. Selain itu juga ada Menteri Agama ya waktu itu Faruk Rozi ya di reshuffle ya. Ya mungkin itu menurut saya kontroversial sih unsur utamanya kenapa dia reshuffle gitu kan. Maka dari itu dia digantikan oleh Bapak Yakut sekarang. Ya berarti reshuffle itu
latar belakangnya biasanya karena kontroversi ya, kontroversi lalu ada beberapa menteri yang terjerat kasus korupsi. Atau bisa dibilang juga mungkin tidak efektif ya. Menteri itu kok ini belum ada perubahan gitu. Iya. Biasanya ya dipotong lah, dikata daging busuk. Seperti Menteri Perdagangan. Apaan? Sepatu itu Ya, karena tadi udah pertanyaan Ahmad Riyadi, sekarang ada sebuah fenomena yang aneh tapi nyata, yaitu dua kader korupsi ini, yang itu Edi Prabowo dan Juliari Batubara, itu dari dua partai, yang itu PDIP dan Gerindra. Dua partai ini tuh tidak kena pengaruh gitu dari dua orang ini. Elektabilitasnya itu dari pemuda itu tinggi. 16% itu dari untuk Gerindra, 14,6 itu untuk PDIP. Nah, sebagai kita nih pemuda, gimana sih tanggapannya? Oke. Kita coba tengok pada Pilpres di 2019. Dua partai tersebut adalah partai yang mengusung dua calon presiden. Pak Jokowi dari PDIP, terus berikutnya ada calon berikutnya ada Bapak Prabowo dari Gerindra. Kita lihat di situ power dari kekuatan kedua partai tersebut. Saya coba tengok dan saya coba tanyakan pada sebuah lembaga survei yang menurut saya ini survei apa dan siapa sih yang survei di situ gitu kan. Oke. Kalau generasi muda yang mengatakan yang menulis atau bahkan menyumbang suara untuk survei itu, ini generasi muda yang mana? Saya bingung gitu ya kan. Saya sendiri generasi muda, tapi saya nggak pernah menerima hal seperti itu ya saudara Riyadi. Jadi di sini kedua kader itu sudah merusak asas-asas yang menurut saya yang sangat penting ketika Bapak Edi Prabowo ini sudah merusak nilai kemaritiman di negara Indonesia ya kan. Bahkan dampaknya itu luar biasa loh ya kan. Ekosistem kita itu bakal berpengaruh yang pertama. Yang kedua, dari sumber daya kita yang akan berkurang ya kan. Itu bisa menimbulkan sebuah kelangkaan, akan merusak terumbu karang kita juga nih tentunya nih ya kan. Dari segi sosial sendiri menurut saya untuk dia itu tidak memiliki norma-norma kemanusiaan menurut saya ya kan. Apalagi dalam aspek sosial, orang-orang ini kan berpikir bahwa kepentingan untuk dirinya pribadi aja gitu ya. Saya juga mikir gitu di sini kan, itu hati nuraninya di mana ya sebenarnya? Saya bingung gitu kan. Ketika hak orang banyak ya kan dirampas begitu aja, apalagi di tengah pandemi seperti ini kan, semua orang tuh butuh banget makan. Ini tuh krisis penting banget gitu ya kan menurut saya. Berarti terkait dari kasus tersebut, pantas aja ya kalau partai Gerindra dan PDIP ini bisa disebut partai juara. Juara dalam apa? Juara dalam korupsi. Karena dari kasus Pak Edi Prabowo sama Pak Juliari Batubara itu mereka itu mewakili dua partai besar. Pak Edi Prabowo wakil ketua umum Gerindra dan sedangkan Pak Juliari Batubara ini seorang wakil bendahara dari partai PDIP. Memiliki jabatan penting sekali mereka. Iya, gitu. penting dan kasusnya juga kasusnya cukup besar gitu loh. Yang satunya itu ekspor benih, yang satunya lagi bansos. Bayangin dua pejabat ini nih dari suatu partai besar, tapi berdasarkan survei mereka itu tetap nggak bergoyang gitu loh. Tuh, harus ada yang bertanya. Berarti gimana ya? Itu bendaharawan berarti ongkos dari korupsinya bisa masuk uang kas partai mungkin nggak sih? Wow. Tuh mereka harus lagi. Terima kasih jawabannya teman-teman. Nah, kita tadi sudah bahas nih teman-teman terkait 3 poin tentang kepemimpinan berbudaya korupsi. Nah, bisa disimpulkan bahwa suatu pemimpin harus mempunyai integritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu jangan lupa disertai dengan inovasi. Apa aja nih?
perbaikan terus-menerus, memiliki keunikan dan bermanfaat tentunya untuk banyak orang, masyarakat, dan siapapun halayak banyak. Begitu teman-teman. Wah, ini udah tidak terasa nih waktu. Kita juga sudah membahas semua 3 poin penting ya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menonton atau mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Salam damai. Salam sejahtera, hidup mahasiswa.